hakikat pola hidup yang baru dalam Kristus. Nah, saya kira ini tema yang penting karena ketika kita percaya ada yang harus kita sadari, ada yang berubah. Ya, hakikat itu bicara hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam Kristus. Itu tema saya. Lanjut, mari kita baca bersama. Ya, 1, 2, 3. Pola hidup yang baru dimulai ketika kita membuka hati dan menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, ini dimulai di sini. Lanjut, mari kita baca ayat ini 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Antara hati dan mulut itu diulangi untuk menegaskan bahwa seringkali yang kita ucapkan itu bukan dari sini. Ya. Yang dari sini itu tidak seperti yang keluar. Nah, ayat ini bicara harus konsisten. Tidak, kalau kita bilang tidak, ya tidak. Di sini juga tidak. Kalau kita bilang ya, di sini dan di sini sama ya. Nah, kadang-kadang kita hidup masyarakat yang sangat euphemisme, sangat menjaga ya jangan sampai tersinggung. Jadi walaupun kita nggak setuju, kita oke lah. Ini kan tidak benar. Kita harus bisa menolak, tapi dengan cara yang halus, tanpa harus menyakiti. Khususnya muda-mudi, kalau mereka ya kata Klaus menolak untuk mengatakan, aduh maaf saya nggak bisa terima, harus belajar teknik penolakan. Atau kalau kita minta seseorang melakukan sesuatu, bedakan mana perintah, kecuali di tentara ya, dan mana yang sifatnya menghimbau. Kalau perintah orang nggak nyaman, ya. Tapi kalau kita menghimbau, orang tidak merasa bahwa ada sesuatu yang kita sedang dorong dia untuk melakukan hal tertentu. Ya, jadi antara hati dan mulut harus sepakat, harus satu. Ya, dikatakan kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya Dia itu yang menjadi Tuhan di hidup kita, bukan rasio kita, bukan pengalaman kita, tapi Dia jadi Tuhan. Jadi artinya Dia mengatur hidup kita. Begitu poin. Kalau Dia mengatur hidup kita, itulah pengakuan kita. Nah, starting point dari sini. Kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Ya, ada lagu mengatakan lain di bibir, lain di hati. Dia berjanji, tapi Dia juga yang ada lagunya. Ya, lanjut. Perubahan hidup sejati hanya terjadi dalam Kristus. Lanjut. Mari kita baca. Jadi siapa yang ada Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Nah, itu luar biasa untuk dikatakan begini. Orang dalam Yesus itu dia ciptaan baru. Itu masih sama sih ya. Ya. Tetapi ada nilai yang baru dalam hidup. Ada feel yang baru di hidupnya. Ada frame berpikir yang baru di hidupnya. Ada dasar yang berbeda di hidupnya. Ketika dia berada dalam Kristus. Ya, lalu dikatakan yang lama. Apa itu yang lama? Kehidupan kita yang sebelum kita bertobat, mungkin emosi. Ibu-ibu itu suka emosi. Ya. Bapak-bapak lebih rasional. Ya. Tapi tidak selalu begitu. Ada ibu-ibu yang tetap rasional. Ada bapak yang emosi. Ya. Ada bapak yang emosi sekali. Ya. Jadi kalau ngomong, istri bilang, pastor, saya capek ngomong dengan suami saya. Kenapa, Bu? Ya, ujung-ujungnya kita ribut. Oh gitu. Saya baru satu kata, dia 10 kata. Kebalik ya. Biasanya kita satu kata, istri 10 kata. Ini kebalik. Nah, keterbolak-balikan seperti ini ada juga pada kasus-kasus seperti yang saya sebutkan ini. Jadi, ya udah saya hopeless lah. Jadi, saya tidak bicara dengan dia. Kenapa? Gak ada gunanya. Kenapa? Ujungnya ribut. Jadi, ya udah saya berdiam diri. Gak bisa bicara. Nah, yang lama sudah berlalu. Apa itu? Sifat lama, tabiat lama, hobi yang lama. Nah, hobi saya lama, ya banyak yang saya buang, tapi tidak semua. Saya seorang pemusik. Saya main di kafe. Saya alirannya jazz. Saya main gitar. Saya tidak buang semua. Ya. Tetapi saya pakai itu untuk aransemen lagu-lagu rohani. Ya, misalnya, ya langkahku. Kalau kita main dengan jazz, bagus sekali. Diatur oleh Tuhan. Kita chord itu miring-miring. Wah, keren. Waktu saya main di kampung, ada satu opa bilang gini, Pak Tony kalau main fals, kan dia bisa not C, G, F,
A minor, paling D minor, lalu balik C, C7, lalu C. Jadi antara C, F, dan G itu, dan kadang D, A minor, D minor, E minor itu dipakai. Tapi kalau saya agak miring-miring, chordnya miring. Jadi dia nggak biasa dengan kupingnya. Kesimpulannya Pak Tony kalau main gitar, pas. Saya paham lah, karena kupingnya tidak terlatih. Jadi yang lama sudah berlalu, apa itu? Sifat yang lama. Beberapa ibu barangkali harus tinggalkan kebiasaan berbelanja. Bukan belanja bulanan ya, belanja wajib. Tapi belanja hobi. Bahkan itu tangannya gatal kalau tidak gesek kartunya. Kenapa? Karena diskon 70%. Pak, ini 70% loh Pak. Bukan mau 80%. Masalah kita perlu nggak? Kalau nggak perlu jangan. Pak, ini panci ini Pak 85% loh. Di rumah ada 10 panci. Dia masih beli panci ke 11. Itu berlebihan. Ya, baju, ya, lipstick, tas. Boleh berbelanja, boleh silakan belanja, tapi jangan menjadi orang yang bahkan uang sekolah Anda belum dibayar, listrik belum dibayar, PAM belum dibayar, tapi dia beli selalu baju baru. Bagi saya baju itu asal pas ya, tidak harus mahal kok. Lagi pula kan kita buka kan harganya kan. Ada satu orang kasih saya baju mahal sekali, sampai sebelum gimana cara pakai ya. Rasa-rasanya saya tidak ingin lepas harganya. Karena nggak biasa. Bagi saya baju itu asal pas lah. Ya, mau obral pun nggak apa-apa, yang penting pas di badan. Ya. Nah itu fashionable itu harus terlihat pada kita, bisa melihat nggak warna, bentuk. Kalau kita badannya agak sedikit subur, ya jangan pakai baju yang apa gitu loh. Nanti makin, ya, kalau kita kurang tinggi, pakai baju seperti apa supaya memberi kesan. Itu ada pelajaran lagi perintah. Ya, kebiasaan seperti itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Nggak cocok. Yang lama sudah berlalu. Bahkan ada orang yang kalau itu suka gosip. Kamu tahu nggak? Masa sih? Kamu aja ya. Ini hanya buat kamu saya terbuka. Semua orang yang ngomong gitu. Jadi gimana? Gitu. Harus kita tinggalkan. Karena kebiasaan itu tidak cocok lagi dengan pola hidup yang baru dalam Kristus. Karena dikatakan dalam Kristus kita ciptaan baru. Ciptaan baru. Kita baru itu. Nah saya mengalami kesulitan ketika menolong ada beberapa anak yang saya bimbing. Mereka punya gambaran diri buruk sekali. Jelek, kotor, nggak layak, nggak pantas, menjijikan. Bagaimana saya mengatakan bahwa kamu itu ciptaan baru? Ya, tapi papa saya berkali-kali sepanjang hidup saya mengatakan kamu jelek. Bahkan ada kata yang saya tidak boleh ucapkan. Aduh, menjijikan sekali. Itu keluar dari mulut papanya. Buat anak perempuannya. Untuk mengubah mindsetnya bahwa dia adalah ciptaan baru dari Yesus. Kamu baru dari Yesus. Sulit sekali. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan. Bertahun-tahun sulit sekali. Ada apa dia? Tuhan, papa saya pernah bilang. Tuhan, papa saya pernah bilang. Jadi, aduh. Nah, ketika kita beri anak kita, kata-kata yang kita keluarkan itu harus kata-kata yang memberkati. Nggak boleh bilang kata-kata negatif. Misalnya kata dasar, nggak boleh. Dasar kamu anak setan. Dasar kamu gak jelas. Nah, kata seperti itu kita buang. Artinya, yang lama sudah harus kita tinggalkan. Nah, yang baru harus dimunculkan. Lanjut. Ya. Mari kita baca sama-sama 1 dan 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap, supaya apa yang kau telah dapat dalam nama aku diberikannya kepadamu. Nah, ini luar biasa penting. Bukan kita yang memilih Tuhan, kita tidak sanggup memilih Tuhan. Kita berdosa. Alkitab katakan orang yang dalam dosa itu mati, mengalami kematian total, sehingga kita tidak bisa berbuat baik. Kita ingin berbuat baik karena kita diselamatkan dalam Yesus. Tidak orang bisa berbuat baik. Tapi Allah pilih kita. Dan Allah pilih kita berbeda, kita pilih pasangan kita. Jujur ya, wanita itu akan pilih pria ganteng itu nomor kesekian. Tapi yang pasti dia bertanggung jawab. Wah, itu dipilih oleh wanita. Dan ngomongnya itu bisa dipercaya. Dia melindungi, dia bekerja, dan dia bisa dipercaya. Ya, pekerjaannya jelas. Nah, wanita
merindukan potret pria seperti itu. Kalau ganteng itu bonus. Sehingga saya melihat ada wanita yang cantik, istrinya cantik sekali, suaminya biasa-biasa saja. Tapi suaminya itu hebat, bertanggung jawab. Uang dikasih semua ke istrinya. Ada suami kasih setengah dipakai untuk dirinya, setengah untuk istri anak-anak. Itu enggak benar. Ada suaminya seperti orang narkoba. Orang narkoba itu, kapan orang narkoba berbohong? Ketika dia membuka mulutnya. Nah kalau suami seperti itu, istri akan menderita. Jadi kasih tahu anak-anak kita, kalau pilih suami, pilih yang punya karakter yang baik. Ya, kalau penampilan fisik itu bonus. Ya, tapi kalau pria sebaliknya, dia tidak pikir karakter, dia tidak pikir latar belakang, dia pikir cantik. Salah fisik. Jadi pria itu melihat wanita itu dilihat dari penampilan fisik, bukan karakternya. Karakter gampang, padahal karakter paling sulit. Ya. Jadi kita tidak mungkin memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan Tuhan pilih kita bukan karena kita seperti yang kategori tadi. Dia pilih kita karena dia mengasihi kita. Amin. Bukan karena kita mau syarat dipilih. Tidak ada yang mau syarat. Tidak satu orang pun yang mau syarat untuk dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan pilih kita, itu semata-mata alasannya pada diri Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Kita tidak mungkin bisa dipilih oleh Tuhan kalau pilihan Tuhan berdasarkan penampilan. Tidak bisa. Apalagi berdasarkan kebaikan Tuhan. Pilihan Tuhan kita itu karena anugerah. Karena anugerah. Ya, karena anugerah Tuhan pilih kita. Bukan karena hal yang lain. Jadi kita dipilih tanpa syarat. Syaratnya ada di Tuhan sendiri. Dan kita tidak tahu. Bahkan Alkitab katakan bahwa sejak dunia dijadikan, sebelum Tuhan sudah pilih kita dalam Yesus. Waduh, bagaimana memahami teks itu? Artinya bahwa pilihan kita atas hidup kita sekarang ini oleh Tuhan itu tidak karena sesuatu yang kita miliki. Tidak syarat yang memungkinkan kita dipilih oleh Tuhan. Tapi Alkitab katakan dia memilih kita untuk apa? Menghasilkan buah. Di sini kita perlu buah kehidupan. Bukan buah yang lama ya. Tadi Tuhan katakan harus kita tanggalkan. Yang lama sudah berlalu. Pertanyaan saya, yang lama masih ada nggak? Kelakuan lama. Supaya genap dengan ayat tadi itu 1 Korintus 5:17. Yang lama sudah berlalu. Pertanyaan saya, udah berlalu nggak pola hidup yang lama? Berapa persen? Proses ya. Tapi minimal sudah ada perubahan ya. Supaya suami itu menarik untuk pulang ke rumah lebih cepat. Kalau suami berada di luar, kita harus bergumul tentang hal ini. Bagaimana caranya suami cepat pulang ke rumah? Ini caranya harus kita dulu temukan. Jangan suami berada di luar. Kalau boleh suami ingin cepat-cepat mau pulang kemana? Mau pulang? Udah mau pulang. Karena di rumah itu menarik. Semuanya menarik. Bagaimana supaya istri membuat suaminya itu cepat pulang ke rumah? Enggak berlama-lama di luar. Ya, ngopi-ngopi di luar. Biar perlu ngopi yang paling enak itu di rumah. Sehingga suami mengatakan, kopi yang saya minum buat istri saya itu tidak pernah saya temukan apa-apa. Ini terbaik di dunia. Nah, ibu harus belajar itu. Jangan saya bilang, ma bikin kopi, bikin sini aja lah. Kamu bikin dia nggak betah di rumah, dia nggak betah di luar. Ma, udahlah panggil mama, capek mama nyasar. Nanti dia panggil orang lain. Ya, dilihat istri harus menarik. Dan ibu-ibu harus banyak olahraga. Nanti kita lihat. Lanjut. Ya. Pola hidup yang baru menyangkut seluruh aspek hidup kita. Ada 4 aspek. Yang pertama fisik. Kita punya kesan fisik. Ibu-ibu jangan kesan fisik. Jangan kelebihan berat badan. Dosa. Jangan latihan. Latihan. Ibu-ibu suka latihan. Naik gunung. Ya. Padahal jangan panjat tebing aja. Bahaya. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanya saya tuh banyak sayur berserat tinggi. Ibu paling tahu. Iya, makan sayur. Jangan kebanyakan makan udah gitu daging, makan saksang lagi. Tambah lagi. Wih, saya bilang ini makan apa nekat? Syukur. Sampai itu dengar Pak. Aduh, makan sate baik. 20 tusuk. Yang kolesterol naik gitu, jangan. Ya, olahraga.
supaya perutnya itu tipis. Kecuali yang hamil jangan. Suami melihat, kenapa istri saya nggak menarik ya? Ya benar gitu ya, dia salah sendiri. Nggak pernah olahraga, cuma cinta. Usaha minimal 20 kali. Ini kuat loh. Kan ibu harus kuat, amin. Yang kuat itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang kuat. Ibu-ibu yang kuat, daya tahan ibu kuat sekali. Bapak-bapak itu tidak kuat. Kenapa dia tidak kuat? Ya memang diciptakan tidak kuat supaya ditolong oleh yang kuat. Nah penolong itu jangan sampai tidak kuat. Gimana mau nolong? Ya. Memperhatikan berat badan. Ya rumusnya kan tahu semua, hafal ya. Hafal ya. Coba berat badan seimbang. Siapa yang lebih berat badan hari ini ambil keputusan. Bukan bertobat ya. Kalau bertobat sudah bertobat semua di sini. Tapi keputusan saya berkomitmen, makanya dijaga, berat badan dijaga. Saya free aja, istri saya suka malu, Pak, perut di depan. Karena saya baju di depan, jadi kalau saya mulai gemuk dikit, istri saya marah-marah, Pak, nggak menarik Pak dilihat, perut Bapak itu. Ini. Tadi pagi saya kan suruh dia kancing kan, saya pakai baju tapi dia yang kancing. Dia pun, Pak, perutnya itu Pak. Jadi kita berkomitmen untuk gak percaya Yesus, tapi berat badan dijaga. Ya, tensi dijaga. Ibu-ibu diteliti di seluruhnya. Ibu-ibu itu menjadi stres di akhir bulan. Tapi ketika awal bulan, suami kasih gaji, langsung tekanannya standar. Ya, 90 plus 80. Karena uang belanja lancar. Begitu tidak lancar, langsung naik 170. Kenapa, Mak? Udah tanya-tanya. Tapi stres. Ya, dan itu dibuktikan. Ya, ibu paham. Gula darah. Nasi terlalu banyak ya. Nasi dikit aja. Kalau kita makan di Kentucky itu kan ada satu, cukup itu. Itu 100 gram. Dalam teri, ini gula kita tidak akan naik kalau 100 gram. Tapi kalau kita tambah 3 kali, 300 gram. Bahaya nih, gula darah. Kolesterol. Ibu-ibu jangan biasa makan daging ya. Makanlah yang misalnya sayuran, tempe, tahu. Selain murah, berisi, sehat pula. Kalau makan daging, ada semur, ada rendang, ada. Ya, saya tanya ke profesor saya, Pak, waktu saya masih tingkat 1 dulu, 30 tahun yang lalu lah lebih. Profesor, boleh nggak makan babi? Ya ini masih selamat sih, tapi ini lebih cepat ke surga katanya. Asam urat, jantung. Ya, jantung dengan jantungan beda ya. Ginjal, istirahat yang berkualitas, kehidupan seksual yang sehat. Ini harus dijaga, ini fisik. Orang percaya Yesus, fisiknya bagus. Amin. Ya kalau kita jalan kalau asam urat kan miring-miring jalannya. Aduh nggak tahu ya asam urat saya. Suami pasti nggak tertarik lah. Ya, Mak nggak tangannya, udah nggak tangannya, langsung aja. Ya, jadi nggak menarik kehidupan itu. Padahal pria itu melihat fisik. Potongan rambut sesuai ya, dicek. Pakai baju sesuai. Warna penting. Ya. Warna penting, pakai warna-warna klasik. Bukan harga. Diteliti wanita yang intelek sekali itu fashionnya itu klasik sekali. Dan klasik itu ya cukup di bawah hitam, di atas terserah. Ya, jangan di bawah merah, di atas wah, sakit banget. Waktu saya menikah, saya banyak bicara ke istri, Ma, ini jangan dipakai lah. Ini enggak, jangan dipakai, enggak cocok. Kasih kita tangga aja ini aja. Baju ini jangan. Saya pun sebaliknya, waktu saya menikah, suami saya bilang, Pak, itu kalau makan jangan kaki, saya turun. Karena saya bisa angkat kaki kalau makan. Pak, kalau makan jangan bunyi, kalau saya makan bunyi. Kalau makan bunyi. Ya. Pak, itu baju jangan pakai, itu kan baju gereja. Oh, saya tahu ada baju gereja. Dulu nggak ada semua baju sama. Waktu saya menikah, saya bilang, Pak, itu kan baju gereja. Jadi pakai lah, pakai baju rumah. Dari mana-mana, Pak, buka bajunya Pak, ganti baju rumah. Oh, kalau saya enggak, baju apa saja, dari mana-mana saya pakai tidur baju itu. Sejak menikah enggak. Satu hari saya di Singapura dengan teman saya, kaki kita kotor, terus kita tidur. Kenapa kamu tidak cuci? Nggak ada istri saya bilang. Kalau istri saya, dia lihat kakinya, Pak, kakinya kotor.
Nah sekarang tertib sih. Jadi waktu saya menikah, saya banyak bisa tahu hal-hal yang saya tidak paham waktu saya belum menikah. Dan saya belajar. Termasuk kalau makan dia lihat, Pak cukup pak. Ya, ini bukan soal. Kadang-kadang istri nggak mau masak enak, kenapa? Kalau saya masak enak, bapak makan nggak terkendali gitu. Jadi dia masak yang bukan kesukaan saya, ya pas saya makan ini terpaksa. Gitu. Kalau yang saya suka, ada temani. Kenapa? Karena jangan berlebihan porsinya. Lanjut. Kedua mental, menjaga kesehatan mental penting. Ibu-ibu itu potensi stres tinggi. Ya, yaitu pikiran, emosi, dan sikap hidup. 3 hal itu. Pikiran dijaga, emosi dijaga, dan sikap hidup itu dijaga. Ini menyangkut aspek mental. Ya, menjaga pikiran bukan saja positif, harus positif ya. Bukan saja baik, tapi juga benar dalam Kristus. Itu poin. Alkitab katakan hendaklah kalau hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus ya. Pikiran Kristus, perasaan Kristus harus menjadi pikiran dan perasaan kita. Ya, itu penting sekali. Buang semua bentuk pikiran, emosi dan sikap yang negatif. Buang. Termasuk parno dan curiga, nggak boleh. Sebab hal itu hanya akan merusak hidup kita, baik pribadi, dalam relasi dengan suami dan anak-anak di keluarga. Kata-kata kita kepada anak harus baik. Nah, sini. Nah, mama mau bilang ini. Kalau lewat perusahaan pun kita panggil. Nah, dengar mama mau kasih tahu 2 hal buat kamu ya. Jangan simpulkan yang sifatnya tidak baik. Kamu yang nggak pernah benar, mama lihat. Jangan. Itu jelas begitu. Anak apa berpikir, wah berarti saya nggak pernah benar. Semua hal salah di mata mama. Aku bilang gini, dalam hal ini saja, mama pikir kamu harus belajar untuk berubah. Mari kita pikirkan jalan untuk kamu bisa berubah. Apa yang bisa mama tolong supaya kamu dalam hal ini berubah? Supaya kamu lebih disiplin. Apa yang harus kita lakukan bersama? Jadi tempatkan kita menjadi bagian dari dia masalah dia untuk solusi. Tapi jangan kita katakan kamu ya sama dengan obong kamu. Obong di bawah, kalau obong ada bahaya bisa dipecah jadi mertua kita. Ya. Nah, jadi sikap kita, mental itu ada 3. Pikiran, emosi, dan attitude. Harus kita jaga. Karena apa? Dalam Kristus hidup kita berubah. Yang berikut. Yang ketiga adalah sosial. Kita baca dulu. Bukan. Yang tadi. Oke, kita baca ini ya. Lagi. Nah. Mari kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sampai dengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Ada 8 hal yang ditulis Paulus untuk harus menjadi konten pikiran kita. Apa itu? Semua yang benar. Yang nggak benar jangan. Itu merusak pikiran kita. Yang mulia, nah itu yang kita pikirin. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Jadi omongan yang tidak suci, kata-kata yang tidak suci harus kita buang. Ya, yang manis, yang sedap dengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu pikirin. Jadi pikiran kita diisi oleh 8 hal ini. Jangan yang lain. Kalau kita pikir salah, pikiran kita rusak. Kalau kita merasa salah, perasaan kita rusak. Dari semua yang Paulus tulis di sini haruslah menjadi isi pikiran kita dan hati kita. Amin. Amin. Begitu kita bicara negatif, itu ada aura negatif yang kemudian mempengaruhi orang lain. Orang di luar sana atau di sekitar kita bisa terkontaminasi oleh kata-kata kita atau sikap kita yang buruk. Ingat bahwa orang akan lihat kehidupan kita, akan dinilai. Kita baik atau tidak baik akan dilihat. Ketika orang salah bicara dengan kita, jaga rahasianya. Artinya dia percaya kepada kita, jaga. Jangan cerita ke orang lain, apalagi dibagi dalam pokok doa. Mari kita doakan teman saya tadi, dia curang. Jangan. Itu tidak untuk dibagi di pokok doa. Walaupun kelihatan mulia, ini untuk doakan dia. Jangan. Itu rahasia orang. Hanya buat kamu dan jaga. Ya. Istri saya boleh tanya apa saja, tapi kalau tentang pelayanan sandi tidak boleh tanya. Kenapa? Karena itu rahasia orang semua. Masa saya cerita kepada istri tentang apa yang tadi saya konseling? Nggak boleh. Dia tahu saya konseling ya, tapi apa isinya dia boleh tahu. Karena itu rahasia profesi. Ya, katanya suami istri terbuka, iya. Tapi itu bukan soal profesi, kode etik profesi jadi harus terbuka. Dan itu bukan kesalahan kok. Itu adalah rahasia orang yang terbuka ke kita. Bukan kita ceritakan ke orang.
Ya, jadi semua yang disebutkan Paulus ini harus menjadi isi pikiran kita. Pikiran, emosi, itu harus mengacu ke hal ini. Lanjut. Yang ketiga, sosial. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, maka kita harus bisa membawa diri dengan baik dengan semua orang. Kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain menggambarkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hubungan kita dengan orang lain seperti apa? People skill seperti apa? Ada yang bilang kalau bergaul itu bagus kan? Ya, tapi beberapa agak kaku, agak takut, agak nggak nyaman, cenderung pendiam. Memang ada orang yang bersifat introvert, memang dia pendiam. Ya, tapi kalau orang ibu nggak bisa diam. Kalau dia diam malah dia waktu dia sakit. Dia kalau diam berarti dia sakit. Kalau dia diam coba cek, oh pantas lagi panas. Teman saya walaupun dia panas tetap cerewet, makin panas makin cerewet. Ya. Jadi hubungan kita orang lain, apakah kita itu dirindukan kehadirannya? Apakah kehidupan kita ditunggu oleh orang lain? Dan kalau kita pergi, jangan dulu, sebentar dulu. Dia nana. Saya berdoa kepada Tuhan ya, tentang jadwal. Ini jadwal bagi saya rumit sekali. Begini, teman saya satu ajak saya, yang satu ajak lagi. Nah, saya berdoa supaya tidak pada jam yang sama. Kalau saya tidak buat ini, dia pasti sedih, cenderung marah, bahkan cuma salah paham. Kalau saya pergi ini, betul-betul. Jadi saya bilang, Tuhan tolong supaya jangan tabrakan. Ya, Pak Tony nanti besok kita ke sini ya, Cirebon. Pada saat yang sama teman satu bilang, Pak Tony kita ke Jakarta ya. Jangan berdoa supaya tidak terjadi pada hari dan jam yang sama. Apa saya katakan bahwa mereka butuh kehadiran kita. Pak, kalau ini gimana Pak? Oke, saya bilang ini 1, 2, 3. Bapak bisa konsepkan? Oke. Kepada yang terhormat di tempel saya ngomong. Oke, kepada yang terhormat gini. Dia catat saya. Cukup Pak, cukup. Sebenarnya organisasi biasanya kalau dia bikin saya bilang ini salah, harus begini. Daripada dia santai hanya aja, Pak gimana Pak? Oke, catat. Sampai saya nyetir, saya konsepkan. Yang satu juga sama. Beberapa yang sama, dia seperti tolong atur jadwal saya supaya tidak tabrakan untuk teman-teman ini. Dan mereka ini adalah orang-orang pemimpin semua. Ketika hubungan kita baik dengan orang lain, kita bisa memberkati. Amin. Tapi kalau kita udah jadi kecenderungan orang lain, orang tidak lihat dengan kita, bagaimana kita bicara? Dampak kita tidak terasa. Orang ingin menjauhi kita karena tidak menarik. Tapi kalau kita hubungan sosial baik dengan orang lain, itu menggambarkan bahwa kita adalah Tuhan. Dan dia harus berubah, aspeknya berubah. Berikut, mari kita baca 1, 2, 3. Kamu akan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia sisa? Tidak lagi gunanya selain dibuat dan diucap orang. Kamu akan terang dunia. Kota yang terletak sekelum tidak mungkin tersembunyi. Lagi buruk orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah bantal. Melainkan dengan kegiatan sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah terang cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik, dia mulai ke Bapa di surga. Nah, kita harus menjadi garam dan terang bagi siapapun, bagi suami, bagi mertua, ya. Siapapun, bagi saudara-saudara, bagi ipar, harus jadi berkat. Karena kehidupan sosial kita itu menggambarkan derajat kualitas kita dalam Kristus. Yesus itu di mana-mana dicari, ditunggu. Kemanapun mereka pergi, bahkan sudah tidak makan 3 hari, mereka ikut. Sampai sudah kata kepada murid, kamu harus beri mereka makan. Kalau mereka pingsan, udah beberapa hari mereka itu tanpa makan. Coba, apa yang menarik pada Yesus? Bahkan hari ini, tempat-tempat yang pernah disinggahi Yesus terkenal sekali. Cari di mana? Bahkan itu berikan gereja besar. Di mana? Di pinggir danau, di bukit, di mana? Seluruh tempat yang pernah Yesus hadir, itu menjadi tempat yang paling dicari orang sekarang. Itu tempat, bukan Yesus, coba. Karena menarik sekali hidupnya. Nah, kehidupan kita semenarik apa buat orang lain? Supaya itu bisa menjadi cara kita, strategi kita untuk memberkati orang lain. Kalaupun Yesus pernah minum kopi di tempat itu, jadi gereja besar. Bahkan kalau Yesus pernah bersin, asik, itu jadi gereja besar. Tapi Yesus nggak pernah bersin ya. Yesus sehat. Dulu pernah Yesus tidak bisa melayani karena flu berat. Ditanya oleh Petrus, guru,
Aduh sorry, kamu aja Petrus, karena saya lagi home. Yesus sehat, kita pun harus siap. Masa Yesus sehat kita sakit-sakitan? Lanjut. Ini yang keempat. Spiritualitas dalam Kristus. Ya, spiritualitas dalam Kristus. Selain membuka diri dan sungguh-sungguh dengan Yesus dalam hidup kita secara pribadi, kita harus bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dan gereja itu yang bertumbuh sedikit sekali. Mungkin 10%. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, ada 2 juta plus minus. Tapi yang masuk hanya 2 orang. Gimana itu? Seberapa itu? Kalau kita bikin matematik, berapa persen itu? 2 orang yang masuk dari 2 juta. Hah? Berapa persen? Seberapa? Coba. Sedikit sekali. Di gereja itu ada 10% belum bertobat, tapi mereka di gereja. Ngapain? Ada banyak motif. Kalau laki-laki cari cowok, cari apa? Kalau dia cari cowok. Kalau di Thailand itu, kalau orang mau diberkati harus dicek. Nama kamu John. Dicek. Kamu dari dulu John nggak? Bukan, dulu saya Jane. Sekarang jadi John. Itu perempuan tapi jadi laki-laki. Ya. Perempuan juga tanya, nama kamu siapa? Nama saya Pauline. Dulu Pauline, oke. Kalau kita tanya dulu apa? Dulu Paulus. Dari ini kita menikahkan orang sejenis. Cuma sekarang rubah. Dan itu bisa rubah sampai pria bisa cantik sekali. Aduh, jadi bedah plastik itu, dokter plastik itu terkenal sekali. Itu, aduh. Pokoknya jelek pun bisa dibikin jadi bagus sekali. Gitu. Jadi kalau mau berkati orang tanya, nama kamu betul-betul Markus ya? Iya Markus Pak. Dari dulu Markus Pak. Ya, kalau ditanya, kamu dulu nama siapa? Dulu sebenarnya nama saya Marta. Sekarang jadi Markus. Aduh. Jadi kita harus cek. Nah, kadang-kadang mereka bertemu itu kita pikir laki dengan perempuan, para laki dengan laki. Atau perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena berubah. Operasi ganti kelamin dan itu sah secara undang-undang. Ya, lanjut. Ya, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah ingin dalam Dia, hendaklah kamu berada dalam Dia, dan di bangsa Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah dijarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bertumbuh dalam Tuhan, harus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa. Kadang-kadang di kota ini terlalu cengeng orang-orang. Ya, apa-apa sakit, apa-apa flu, apa-apa alasan. Waktu saya ke Tobelo, ya itu ada orang yang jalan 3 hari untuk hadir di KKR itu. Terus saya lihat mereka bawa apa tuh? Rupanya bawa bekal. Gak ada pakai sepatu. Jangan kaki lagi perempuan semua anak. Tapi gak pernah saya lihat mereka flu atau sakit. Mengeluh gak pernah. Jadi waktu kita selesai kebaktian, mereka masih duduk di situ. Kita nanti sore lagi masih di situ mereka. Mereka bawa bekal. Ya, bawa baju mereka, dan mereka tidak punya payung pakai daun itu. Karena ini jauh-jauh mereka jalan. Ya, ada yang jalan 2 hari, ada yang jalan sekian jam, dan itu bukan jalan rata, naik gunung turun gunung, licin lagi. Coba. Nah kita apalagi, aduh maaf ya saya nggak bisa. Ya aduh minta maaf ya. Ada mertua datang, mertua datang aja lah, tapi kamu jalan nggak datang. Karena komitmen itu penting sekali buat kehidupan kita. Karena orang dewasa, dia itu berubah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Kalau orang yang kekanak-kanakan itu gampang sekali tersinggung dan egois. Tapi kalau orang dewasa, dia tidak mudah tersinggung. Dia tidak mudah tersinggung. Dan dia bisa lebih memperhatikan orang lain. Nanti kalau kita sudah terkenal sekali, kita tidak pikirin diri kita. Kita pikirin orang lain. Ada seorang istri bertanya kepada suaminya, Pak, kenapa kalau kita dua ngobrol nggak pernah bicara tentang diri kita ya? Kita bicara tentang orang lain perlu ini, orang lain perlu doakan, orang lain nggak pernah kita bicara tentang diri kita. Karena orientasinya berubah, memikirkan orang lain. Yesus masih supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi orang lain yang kepadanya sudah berdoa. Amin. Lanjut. Buah roh semakin nyata dalam kehidupan kita. Lanjut. Nah ini harus nyata. Dalam konteks spiritualitas kita ini harus nyata. Kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan kemuliaan diri. Ini harus nyata. Satu aja luar biasa. Satu aja luar biasa. Kasihnya luar biasa. Satu hari ditanya, kenapa ibu begitu baik dengan orang lain? Ya karena saya menjalankan kasih Kristus. Ditanya kepada Mother Teresa, saya tidak baik. Saya cuma melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa itu? Mengasihi. Dia mengasihi semua orang, siapapun. Mau siapapun agamanya, apapun namanya manusia, dia mengasihi. Itu kata Yesus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wah, itu berat sekali. Ajaran Yesus nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Mengapa? Mengasihi musuh bagaimana? Orang ada kita malah doakan dan berkata, gimana? Mengasihi orang seperti diri kita sendiri, bagaimana bisa? Kita harus menanggalkan sifat egois supaya bisa belajar mulai mengasihi orang lain. Satu hari, Mother Teresa diberi hadiah Nobel perdamaian. Coba bayangin, dia cuma melakukan satu aja di atas. Dia pun mengatakan, saya belum sepenuhnya melakukan itu. Orang kasih dia beras banyak sekali. Dia pikir, aduh saya nggak habis ini beras banyak ini mah. Jadi diambil untuk kebutuhan dia. Dia kasih lagi kepada orang Hindu. Orang Hindu lihat, aduh banyak banget ini beras. Saya ambil yang saya perlukan. Saya kasih lagi kepada orang Buddha. Pemilik agama Buddha pikir, aduh banyak ini beras buat saya. Saya nggak bisa habis ini. Kalau saya biarkan busuk, saya ambil yang saya perlukan, lalu saya kasih lagi kepada seorang pemimpin Muslim di situ. Berikutnya sudah selesai, mereka balikin lagi. Saya terlalu banyak ini, kata pemimpin Muslim. Dia balikin lagi kepada Teresa. Jadi kita hanya perlu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ada banyak hal yang kita inginkan, tapi sedikit yang kita perlu. Sehingga aspek-aspek ini, 9 buah ini harus ada di jiwa dan hidup kita. Karena kita dipenuhi serta spiritualitas dalam Kristus. Nah, orang yang percaya Yesus punya kualitas ini. Bukan karunia. Kalau karunia itu kemampuan melayani. Jadi jangan dibilang orang yang benar kudus itu berbahasa roh. Enggak. Orang yang benar kudus itu punya kualitas ini. Punya kualitas ini. Satu aja luar biasa. Misalnya kita punya yang keempat. Misalnya keempat. Sabar. Orang bilang aku dia sabar. Sabar. Orang yang kamu udah dicaci maki, udah difitnah, dilantik itu kamu sabar. Ya, saya belajar itu sabar. Sabar itu ilmu sabar. Teman saya namanya Sabar, tapi dia nggak sabar. Ya. Teman saya satu orang niat namanya Yakin, udah meninggal. Yakin, paham dulu. Ya. Saya teman kan paham bule, saya bilang Roro bule. Salah Pak. Maksudnya Roro bule. Oh gitu. Jadi nggak boleh sebut. Satu lagi namanya siapa ya? Saya bilang, siapa namanya? Hagadede Bulele. Pak, bukan Bulele. Hagadede Bulele. Oh, karena orang Islam ada beberapa huruf yang akan di atas jadi oh gitu. Jadi bukan Hagadede Bulele, Hagadede Bulele. Produk bule, bukan bule. Bule itu adalah masakan. Bule. Nah itu hanya orang Indonesia yang paham. Makanya dia kasih tahu ke saya. Oh. Teman saya namanya Yakin, Zaluhu. Tapi dia nggak yakin, bimbang tuh. Padahal dia Injil. Dia udah meninggal teman saya. Ya, jago main pingpong. Kalau main pingpong, pokoknya kita kalah sama dia. Jago main pingpong. Tapi dia nggak yakin dengan dirinya. Paham namanya yakin. Lanjut. Pola hidup yang baru, lanjut. Nah ini yang saya sebutkan tadi di sini. Status kita sebagai anak-anak Allah, itu yang baru. Yang kedua, kita punya relasi dengan Allah dan Yesus. Jadi ketika kita mau manggil Allah, itu sebagai Bapa. Ada relasi personal dengan Yesus. Membuat kita disuruh Yesus, panggillah Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami. Allah itu Bapa. Akrab sekali enggak? Akrab. Kalau tempat lain, Allah itu maha tinggi, maha besar, jauh di sana menakutkan, mengerikan. Tapi Yesus mengatakan Allah kita adalah Bapa. Semoga Bapa ada yang terjadi. Bapa Allah itu Bapa. Bapakku rindu menyenangkanmu. Jadi Bapa rindu. Jadi hubungan antara anak dengan Bapa. Tapi sulit karena Bapa kita nggak benar. Jadi hubungan dengan Allah menjadi tidak benar juga. Nilai hidup kita berubah total.
ada dua yang saya mau singgung di sini. Apa? Satu, kita belajar untuk rendah hati. Hanya orang rendah hati yang mau belajar. Orang sombong dipikir udah tahu semua. Rendah hati. Dan ibu-ibu belajar berjuang. Suami berhasil, saya kasih tahu, itu istri yang hebat. Kalau istri rebel, ya suaminya jangankan berhasil, itu bisa stres. Jadi kalau suami bisa sehat, suami bisa bahagia, suami bisa sukses, itu ada ibu di belakang, istrinya yang hebat. Ya, makanya disebut dia sebagai pahlawan, seperti guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau ada sakit, itu yang bangun bukan bapak, tapi ibu. Ya. Jadi kalau bapak ketuk pintu, tetangga udah bangun semua, istrinya belum bangun. Tapi kalau anaknya nangis, langsung bangun dia. Kenapa? Karena kedekatan dengan bayinya. Ya, kalau suami panggil, enggak. Ya, tetangga udah bangun, dia belum bangun. Dibunuh oleh kasih. Kasih. Yesus tidak punya senjata. Yesus tidak punya meriam. Kalau tentara makin kuat dia punya senjata, makin orang tunduk dan takut sama dia. Yesus nggak punya. Yesus tidak pernah paksa orang. Tapi kenapa orang mau mati buat dia? Mengapa orang begitu mencintai dia? Karena dia mencintai mereka. Ketika kita tanamkan cinta, kita akan menuai cinta. Kenapa Yesus bukan seorang yang diktator, bukan seorang berkuasa, dia militer yang hebat, dengan power uang yang banyak? Tidak sama sekali. Dia bahkan tidak punya rumah, bahkan jubahnya pun itu memberi rumah, kukurnya pun adalah milik Yusuf Arimatea. Dia punya apa? Pada punya segalanya. Dia kosongkan semuanya karena dia sangat mengasihi kita. Hari ini kita tidak lihat dia seperti ini, tapi kita percaya. Amin. 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 Kita di sini karena kita mencintai dia. Amin. Amin. Karena dia punya kasih yang luar biasa. Itu kekuatan. Jadi ketika kita punya kasih yang luar biasa, itulah nilai yang berubah hidup kita. Ya, komunikasi kita berubah. Orang sering bicara apapun, kita bicara. Kita berdoa. Ya, kamu tenang ya. Suami saya mukul saya. Kalau dia perempuan, kita perempuan. Kita pegang. Tapi kalau kita dekat-dekat orang, jangan lupa sikat gigi. Karena saya berkali-kali ingin pingsan. Ada orang yang dekat saya, tapi dia maaf, dia lupa. Sikat gigi mungkin 2 hari setengah. Jadi dampaknya itu tidak bagus. Ya, sikap hati yang memuliakan Allah. Ada nggak di hati kita memuliakan Allah? Ada nggak? Dan yang terakhir, tujuan hidup kita seperti dikatakan oleh Filipi, mengejar panggilan Allah dalam Kristus. Ini yang berubah. Ini pola hidup yang berubah di seluruh kehidupan kita. Salah satu menyinggung aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Lanjut, ini yang terakhir. Ya. Kodrat ilahi dalam diri kita. Karena kuasa ilahi yang telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memberi kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari kita baca ini sama-sama 1, 2, 3. Dengan jalan itu Dia telah memberikan kepada kita janji-janji berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang rusak. Nah, kodrat ilahi itu adalah sifat dasar diri kita berubah. Kita punya kepakaran yang luar biasa. Bahkan kodrat lain membuat kita menjadi orang yang saleh. Ya, saleh. Soleh sama. Tetangga saya namanya Soleh, punya warung. Tapi dia jual kecap, sudah expired. Dia ganti, saya kebetulan lihat. Jadi dia tidak seperti namanya. Saleh, padahal hidupnya banyak nipu. Sama dengan Elimelek. Elimelek itu adalah nama yang indah. Artinya Tuhanlah rajaku. Itu kata Melek itu raja. El-Melek. Elimelek itu El-Melek. Tuhan rajaku. Tapi ketika ada masalah, dia hijrah ke Moab. Dan kesalahan Elimelek membuat dia meninggal di Moab. 2 anaknya salah menikah. Mahlon Kilon menjadi Orpa dan Ruth. Lalu dua-dua meninggal. Dan saya duga hutangnya banyak. Jadi Naomi menjadi sangat miskin. Tapi Naomi bangkit. Sehingga orang mengatakan, ini kan Naomi. Kenapa udah jelek sekali?
orang isi pengusaha hebat sekarang pada kelihatannya bajunya dokter. Ini kan orang terlalu banyak kepahitan, terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak duka, air mata yang selalu dimuat selama sekian tahun. Karena saya menjadi korban dari pilihan suami saya yang namanya Elimelek. Tuhan rajaku, tapi lari ketika ada masalah. Dia kembali dan memulai sesuatu yang baru. Dan Ruth ikut. Ruth menemukan Boaz, dan Ruth tidak tahu bahwa generasi keempat dari anaknya itu adalah keturunan raja-raja, yaitu Daud. Jadi dari Boaz dan Ruth lahirlah generasi raja-raja. Obed, kalau Obed lahir Isai, lalu Isai anaknya itu Daud. Setelah Daud itu keturunan raja-raja. Kalau Ruth masih hidup, Naomi masih hidup, oh bangga sekali. Jadi biar itu kembali menjadi berkat buat bangsa-bangsa, karena dari keturunan itulah Yesus Kristus juga lahir. Ada dua perempuan yang menjadi silsilah Yesus Kristus dari perempuan asing. Ya, satu Ruth, tapi yang kedua yang paling menarik bagi saya adalah Rahab. Rahab itu disebutkan Alkitab perempuan yang gak punya. Dia kemudian menikah dengan dua orang yang penting, salah satunya dia menikah. Ya. Dia menikah dan kemudian keturunan dari Rahab dan Ruth adalah Yesus Kristus. Hebat. Ada dua perempuan yang bukan dari Israel tapi dianggap menjadi leluhur Yesus Kristus. Mengapa? Karena mereka punya kehidupan yang baru ketika mereka mengenal Allah. Waktu Rahab melihat dua orang pengintai itu, Rahab jadi cinta. Waktu Ruth melihat Boaz, hati Ruth kepada Boaz. Kemudian mereka yang tadinya latar belakangnya dari bukan orang Israel percaya kepada Yahweh, pada Yahweh, pada Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka percaya. Dan kodrat ilahi dikasih kepada adik dan saya, kepada kita semua ibu-ibu. Ibu-ibu itu adalah orang yang sangat penting di rumah, bukan bapak. Dia kepala, dia pemimpin, dia guru, dia leader, tapi ibu penting. Ya, ibu itu sumber kehidupan. Ya, anak-anak membutuhkan ibu. Anak-anak memerlukan sentuhan tangan ibu, perlukan ibu. Ya, dada ibu itu adalah sumber kehidupan buat anak-anak. Bapak nggak bisa, bapak bisa cari makan, tapi sumber kehidupan itu mengalir dari darah ibu. Dia harus menyusui anak sambil dia nyanyi, sambil dia goreng tempe tahu ikan. Ibu dia kuat. Banyak suami yang meninggal 1/5, tapi istri tidak. Kenapa? Sebab kalau suami dia belakang meninggal, anak-anak itu jadi stres, nggak diurus. Teman saya, istri pergi 2 minggu, anak-anak itu mengeluh, tiap hari mereka makan Indomie. Bapaknya nggak mau mereka. Indomie, siang Indomie, sore Indomie, besok Indomie. Anak lapor, mah selama mau pergi kita cuma makan Indomie sama papa. Coba bayangin, rumah udah kayak kapal pecah. Tapi kalau istri, rumah itu berbeda, rapi, bersih, necis, indah. Jadi itu identik dengan wanita. Keindahan, kebaikan, bikin orang betah, kenyamanan, kebersihan, kerapian, identik dengan wanita. Marilah kita menjadi wanita yang memiliki kodrat ilahi, sehingga kehidupan kita di rumah, dalam relasi dengan suami, dalam bersih anak-anak, kita betul-betul menjadi sentral yang dilihat. Ketika mobil saya hilang, istri saya pegang bahu saya ke lapar. Bukan bapak nggak punya mobil, nantilah Tuhan pasti kasih mereka. Itu menyeku tunjukkan. Saya tadi stres, ya udah. Dia bikin saya kopi yang enak, roti bakar yang enak, yang angus. Lalu saya makan. Roti bakar terus pucat-pucat saya nggak suka. Angus dan pakai selai, nanas campur dengan penekas, kering saya dengan kopi pak. Lupa saya mobil saya hilang. Karena ada istri di samping. Coba bilang, makanya bapak berhikmat tuh. Masa pendeta mobilnya hilang? Di mana iman bapak? Wah, matilah kita. Baru-baru kita bangkit, malah kita merasa berdosa. Iya ya benar juga ya. Bapak udah kunci, kok bisa hilang? Artinya ada yang ngambil dalam diri bapak. Matilah kita. Tapi dia nggak ucapkan kata itu. Dia belum, udah lama. Nanti Tuhan kasih, ya benar. Benar. Tuhan ganti seperti yang dia katakan. Benar.
Mengapa? Karena dia mengalami perubahan ketika dia berjumpa Yesus. Amin. Ya.